Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video mengenai CRUD Full Ajax jQuery dan menggunakan notif Switch Alert. Sebelumnya kita sudah melakukan insert data. Jadi pada video kali ini saya melanjutkan tentang update dan delete. Baik ya, kemarin kita udah mengerjakan yang ini. Jika teman-teman belum, silahkan tonton video saya yang sebelumnya atau dengan cara klik tombol kiri atas pada video ini gitu ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan tambah data, kemudian untuk video ini kita akan lanjutkan edit dan hapus ya. Ini ada edit, yang diedit berdasarkan nomor BP karena nomor BP ini pada tabel sifatnya unik atau primary key gitu ya. Maka dari itu yang diedit berdasarkan adalah nomor BP. Kemudian nanti kita buat notif confirm menggunakan Switch Alert gitu ya. Baik teman-teman, kita langsung saja. Silakan untuk pertama kali kita tambahkan dulu tombol edit dan hapus. Cara menambahinya adalah silakan buka editornya, buka kontrolernya, cari fungsi ambil data. Nah, buat tombolnya di sini ya. Cara buat tombolnya mudah sekali. Biasanya saya seperti ini. Saya buat komentar dulu ya, komen, membuat tombol gitu ya, membuat tombol. Di sini saya buat variable tombol edit misalnya, anggap saja. Kemudian isinya adalah button. Kalau di PHP saya biasanya kalau ada di luar itu kutip 2, dan biasanya atribut type ini kan di dalamnya value-nya itu adalah titik 2 gitu ya. Saya biasanya tambahkan backslash di sini dan di sini. Nah, supaya nggak ada error ya gitu ya. Baik, kelas sama kelasnya kita buat button, kemudian outline berwarna biru muda. Kemudian di dalamnya saya kasih icon gitu ya. Iconnya menggunakan font awesome text. Nah, kita tes dulu nih. Tombol edit di sini, tombol edit. Kita refresh. Tuh, jalan ya. Ada tombol edit. Baik, kita tambahkan atribut lagi namanya title misalnya. Di sini saya buat edit data. Kemudian saya tambahkan atribut event on click. Gitu ya. Nantinya saya akan membuat fungsi menggunakan JavaScript, fungsi edit. Kemudian buka kurung biasa. Ini supaya nggak meragukan bagi teman-teman semua. Di dalam buka kurung ini, dalam kurung ini saya buat kutip 1 2 kali, kutip 2 2 kali, kemudian titik 2 kali, dan sini panggil field dari tabel gitu ya, nomor BP gitu. Ini saya word wrap aja. Kemudian supaya apa ya, mudah-mudahan nggak ada error, kita refresh dulu. Sudah. Kemudian di tampil data kita tambahkan sebuah fungsi menggunakan JavaScript, fungsi edit di sini, edit ya, yang mana membawa parameter nomor BP. Parameternya itu kalau teman-teman belajar JavaScript itu terserah saja, mau A, mau X gitu ya, atau mau buat sesuai dengan field boleh, nggak masalah gitu ya. Nomor BP, kemudian saya coba dulu alert nomor BP. Saya jalankan lagi, apakah benar gitu ya, sudah muncul nih sesuai dengan apa yang kita klik. Nah gitu ya. Kalau teman-teman bisa menggunakan A gitu ya, kita ganti A, kita refresh lagi, itu sama saja, nggak masalah, nggak mesti field atau nggak mesti sesuai dengan field yang ada pada tabel gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini saya biasanya buat aja field gitu ya, field. Kemudian edit yang kita buat menggunakan modal. Nah, teman-teman bisa gunain script ini supaya nggak ngetik dari awal gitu ya. Kita copy saja.
nanti tambahkan key-nya itu type data yang dikirimkan dalam bentuk method post. Kemudian di bawah URL apa aja data yang dikirim, yaitu parameter nomor BP yang mengambil nilai parameter di sini nomor BP. Ini nggak mesti field ya, ini bukan field, tapi parameter yang akan dikirimkan ke controller. Apa nilainya? Yang ini dia. Gitu. Kemudian URL-nya kemana? Ke form edit. Data type-nya JSON, warna merah karena belum koma gitu ya. Response view modal sama. Ini selector atau ID dari modalnya. Karena modal tambah sudah ada, kita buat modal edit. Modal edit. Kemudian fokusnya nanti kita cari elemen ID nomor, bukan nomor BB tapi nama, supaya fokus input namanya ketika dibuka modal fokus ke input nama gitu. Baik, kita copy ini di controller mahasiswa, kita kembali, kita buat fungsi namanya form edit. Nah, gitu ya teman-teman. Supaya nggak capek-capek, ini saya copy aja. Kemudian saya pastein di sini. Modalnya apa? Modal edit misalnya. Nah, baik. Di sini saya akan panggil parameter. Ini sebuah variabel. This, maaf ini agak sedikit mengganggu karena suara motor gitu ya. Input post nomor BP. Di sini kita tangkap parameter nomor BP yang tadi, yang ini dia ya. Kita tambahkan true. Di sini kita buat variabel ambil data misalnya gitu ya. Kemudian saya panggil model. Ini model yang sudah saya inisialisasi. Kemudian ambil data, kita buat fungsinya. Kemudian nomor BP. Nomor BP ini yang ini variabel ya. Ini saya copy saja. Buka modelnya ya. Kemudian tambahkan fungsi yang tadi. Sudah. Ini kita return. Oh ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman saya sering lihat saya ngetik this and ini karena saya buat snippet sendiri gitu ya. Kalau cara membuat snippet ini sebenarnya saya dapat di sebuah channel WPU Bang Sandika Galih gitu ya. Kita lanjut this db get where tabelnya, kemudian where gitu ya, yang mana nomor BP kita ambil, sip. Jika sudah, kita kembali ke controller gitu ya. Kita buat logika if jika ambil data itu ada ya, maka kita buat variabel data array nomor BP, kita ambil nilainya nomor BP variabel, kemudian nama row, oh maaf, kita buat di sini variabel row ambil data row array. Oke, row kita ambil ini field ya, nama ini field. Kemudian ini cuman saya bilang ini parameter atau nanti akan jadi sebuah variabel di view gitu ya. Tempat misalnya ini row sama ya gitu ya. Ini field tempat lahir. Kemudian ini tanggal lahir. Di sini tanggal. Kemudian jengkel. Ini field jengkel. Oke. Kemudian view-nya kita panggil variabel data. Sudah, berarti kita buat file view baru modal edit di folder mahasiswa. Modal edit, oh ini udah saya buat ya. Saya hapus. Modal edit buat di view, klik kanan.
modal edit.php. Nah, scriptnya kita samain aja dengan modal tambah. Ctrl A saja, Ctrl C, copy, pastikan di sini. Sudah, kita tinggal merubah sedikit saja ya. Ini, oh, ini koma ya. Oke, kita buat edit mahasiswa. Untuk fungsinya kita ubah update data gitu ya. Sudah, kita coba aja dulu pakai jalan di sini modalnya. Klik. Oh, nggak jalan. Ini karena nggak muncul. Oh ya, di sini belum kita rubah modal edit. Kita refresh lagi, apakah jalan? Klik. Sudah. Oke. Jadi ketika edit, maka kursornya atau fokusnya ke input nama. Baik, kita tambahkan atribut read only, kemudian tambahkan atribut value. Nilainya kita ambil dari variabel nomor BP yang di controller yang di sini. Oke, kita back. Kemudian kita tambahkan value. Ini saya copy saja gitu ya. Kita copy supaya cepat. Nama, kemudian di bagian tempat lahir value, kemudian tempat, kemudian tanggal, kemudian Jenkel. Kita refresh dulu. Sudah ya. Kalau jenis kelamin ini dia akan melihat yang ada pada tabel gitu ya. Ini pilihnya kita tutup dulu. Kita hapus dengan tekan Ctrl Shift K. Di sini kita tambahkan atribut select. Ya, akan melihat, kita coba tambahkan script logika, akan ngecek dari tabel. Caranya gini. Kita buat perintah PHP. Nah, jika Jenkel itu nilainya L, maka kita selected. Tambahkan atribut selected gitu ya. Kalau P, kita copy saja supaya lebih cepat. Jika P, maka ini di selected. Kita coba pakai jalan. Tuh, ini laki-laki ya, karena L, sini P karena perempuan. Baik. Selanjutnya kita buat update, proses update yang mana dia akan pergi ke fungsi update data. Maka di controller mahasiswa kita tambahin fungsi update data. Nah, fungsi update data itu hampir sama dengan simpan. Tidak perlu lama-lama, kita copy saja ini. Di bagian fungsi simpan data. Untuk variabelnya sama gitu ya. Kalau validasi nggak usah, kalau pengen namain boleh. Tapi ingat, jangan gunakan is unique. Karena dia akan tetap ngecek ini apakah sama, hampir sama kayak nyimpan. Gitu ya. Jadi biasanya saya nggak perlu nih buat validasi gitu ya. If-nya kita hapus, di sini kita hapus juga. Sudah. Kemudian di sini saya buat update. Suksesnya nanti kita buat pesan sudah berhasil diupdate. Baik, di sini saya copy saja. Saya copy di model mahasiswa, saya tambahin fungsi update. Nah, dia sama dengan simpan nih. Nah, kalau update, nomor BP-nya nggak usah diupdate karena dia sifatnya primary. Di sini saya buat where db where nomor BP. Kemudian di sini bukan insert tapi update. Sudah ya. Kita coba nih apakah udah jalan. Kita refresh, saya edit nama saya misalnya. Oke, berhasil. Oke. Oh, kenapa nih modalnya nggak ketutup? Kita kembali ke tampil data. Di sini, maaf, di model edit ke bawahnya kita yang dirubah adalah modal edit. Karena kalau modal tambah tadi yang view modal tambah tadi ya, gitu ya.
Sudah. Kita coba lagi nih. Padang. Sudah. Ya, edit udah berhasil. Sekarang kita buat tombol hapus. Sama saja. Kembali ke fungsi ambil data. Ini saya copy saja nih. Saya copy. Kemudian saya rubah jadi tombol hapus. Kemudian saya kasih warna danger, warna merah. Title-nya saya hapus. Saya ubah jadi hapus data. Di sini saya buat hapus. Ikonnya saya ganti dengan trash. Sudah, di sini saya buat panggil variabel tombol hapus. Oke, kita refresh. Oke, jalan ya. Baik, di tampil data, view tampil data, tambah ini fungsi hapus. Variabelnya, parameter adalah nomor BP. Apakah jalan? Kita tes dulu menggunakan alert. Kita refresh. Oke, tampil ya. Sudah. Ketika hapus, kita pengennya menggunakan Sweet Alert konfirmasinya. Nah, jadi silakan teman-teman kunjungi nih website Sweet Alert github.io, cari di bawah bagiannya ini dia. Itu. Nah, ini kita copy saja. Kita pastein di sini. Sudah. Kita refresh. Apakah jalan? Sudah ya. Nah, di sini kita rubah nih tulisannya. Are you sure? Kita ganti dengan hapus. Teksnya saya menggunakan template literal di JavaScript menggunakan backtick. Nah, yakin menghapus mahasiswa dengan nomor BP sama dengan, kita panggil nih caranya variable string buka kurung tutup kurung nomor BP. Saya buat tanda tanya di sini. Tuh ya. Kemudian confirm button teksnya, tulisan tombol teks confirmnya kita buat iya. Hapus. Kemudian di sini saya ubah cancel button text. Saya buat tidak. Nah, sudah, kita refresh lagi nih. Tuh, tampil ya, sesuai dengan apa yang dihapus. Oke, kalau dihapus, kalau klik OK, maka kita panggil Ajax ya, prosesnya. Tipe URL-nya mengarah ke site URL controller mahasiswa hapus gitu ya. Kemudian datanya apa? Ya sama, nomor BP, parameternya kita kirim ke fungsi controller, ambil nilai nomor BP. Data type-nya apa? Tetap JSON. Oke, kita buat nih, jika data yang dikirimnya dalam bentuk JSON nilainya sukses, maka kita munculkan pesan swal fire, ikonnya sukses, teksnya apa? Oh, title ya, titlenya konfirmasi, kemudian teksnya apa? Kita ambil nilai teksnya ini, respon suksesnya. Oke, jika udah muncul pesan maka tampilkan data. Baik, maka kita buat fungsi hapus di sini. Kita buat fungsi hapus, public fungsi hapus, variabel nomor BP. Oh maaf, kita buat logical if dulu ya. Logical if, kita copy di sini. Kita buat variabel nomor BP. Post nomor BP ya, true. Variabel model ya, kita buat nanti hapus, fungsi hapus akan kita buat.
nomor BP. Baik, kita copy ini, pastikan ke model. Public fungsi double return db delete tabel mahasiswa, yang mana di delete yaitu nomor BP filenya, variabel nomor BP. Oke, jika string hapusnya jalan, kita buat pesan gitu ya, sukses, ops, mahasiswa berhasil terhapus. Echo JSON encode. Baik, kita tes, refresh. Ini saya tambahin aja dulu ya, 1111 nama, jadi maafkan ya, saya recordnya di rumah karena jadi banyak motor yang lalu lalang. Hehe. Baik, kita santai saja, kita simpan, ini kita hapus dulu, jalan. Oke, sudah berhasil ya. Mudah-mudahan teman-teman berhasil, apa yang saya sampaikan juga bermanfaat dan paham. Jika teman-teman pengen scriptnya atau full codingnya, nanti insyaallah kalau udah selesai semuanya akan saya kirim atau saya cantumkan ke link deskripsi pada video terakhir gitu ya. Terima kasih, jangan lupa like, share, and subscribe, dan juga komentarnya juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.